Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa ngaji bareng KKGPAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam. Salah satunya adalah karena adanya peristiwa yang disebut dengan Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, dan sampai sekarang Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan bagi umat Islam. Secara bahasa, Nuzulul Quran berasal dari kata nazala yunzilu tanzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan kata anzala yunzilu inzalan yang bermakna denotatif atau menurunkan. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan Nuzulul Quran adalah cara fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang tertentu saja, bukan hanya untuk ulama, bukan hanya untuk yang sudah tua, tetapi untuk kita semua, dari anak-anak, remaja, orang tua, dan para pemimpin. Pemirsa ngaji bareng KKGPAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah pertama dalam Islam adalah bacalah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama ilmu, agama yang mendorong umatnya untuk belajar, berpikir, dan memahami kehidupan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari? Ataukah Al-Quran hanya kita buka saat bulan Ramadan saja? Atau bahkan hanya saat ada acara-acara tertentu? Pemirsa ngaji bareng KKGPAI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang sibuk membaca pesan di handphone setiap hari, membaca berita, membaca media sosial. Tetapi berapa menitkah kita sisihkan untuk membaca firman Allah?
Allah juga berfirman bahwa Al-Quran adalah cahaya. Tanpa cahaya, kita akan berjalan dalam kegelapan. Tanpa petunjuk hidup, akan menjadi tersesat. Al-Quran menenangkan hati, Al-Quran memberikan harapan, dan Al-Quran mengingatkan bahwa setiap ujian ada hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang dekat dengan Al-Quran, bukan hanya yang pandai membacanya, tetapi juga yang mau belajar dan mengajarkannya kepada keluarga dan anak-anaknya. Pemirsa ngaji bareng KKGPAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Anak-anak kita tumbuh di era digital. Informasi sangat mudah masuk, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jika anak-anak kita tidak dibekali dengan Al-Quran, maka mereka akan mudah terbawa arus zaman. Tetapi jika sejak kecil mereka didekatkan dengan Al-Quran, insya Allah hati mereka akan kuat. Maka tugas kita sebagai orang tua bukan hanya untuk memberi mereka makan, bukan hanya untuk memberi mereka pakaian, tetapi juga memberi bekal iman dan akhlak melalui Al-Quran. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang. Keluarga yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman akan lebih terjaga. Pemirsa ngaji bareng KKGPAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan Ramadan ini menjadi momentum perubahan. Melalui membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya 1 ayat saja. Perbaiki bacaan secara perlahan, ajak anak-anak mengaji, biasakan memulai aktivitas dengan berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dan untuk diamalkan. Jika Al-Quran sudah hidup dalam hati kita, maka insya Allah hidup kita akan lebih terarah, lebih tenang, dan lebih berkah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, yang membacanya, yang memahami, dan mengamalkannya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatannya dengan Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat menanti saatnya berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.